Masih di dua arah, Saudara. Bu Eni, kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan negara, tentunya kita kan harus melihat bagaimana penerimaan pajak itu masuk ke pundi-pundi negara. Nah, yang membuat kondisi kita ini sekarang ini terpuruk, sedemikian parakah? Urgensinya di mana? Iya. Jadi memang kalau dilihat dari kebutuhan tambalan untuk kebocoran atau shortfall dari penerimaan negara 2016, betul. Kita memang butuh betul-betul yang bisa pasti masuk. Nah, sementara untuk ekspansi pajak nggak mungkin karena memang terjadi perlambatan ekonomi. Kita tahu persis itu, kebutuhan itu juga kita tahu persis. Tetapi yang ingin kita selalu ingatkan adalah jangan sampai ini hanya karena gara-gara kebutuhan mendesak jangka pendek melupakan yang urgensi yang tadi disampaikan oleh Pak Hendrawan maupun Mas Bahun, bahwa tujuan utama teks amnesti itu adalah untuk perluasan basis pajak. Justru itu krusialnya menurut saya. Karena apa? Kalau kita lihat dari tawaran-tawaran yang ada kemarin, ini lebih nuansanya bagaimana memang segera dapat cash money untuk 2016. Nah, ini yang harus betul-betul dipastikan oleh DPR, bahwa bagaimana kesiapan dari Dirjen Pajak untuk membuat profiling ketika mereka sudah melakukan deklarasi. Nah, ini yang penting, harus betul-betul dipastikan bahwa ada kepastian setelah deklarasi itu adalah nanti perluasan basis pajak tadi. Nah, kedua selain deklarasi, ini yang menjadi persoalan lagi kan yang repatriasi. Nah, betul nggak repatriasi ini akan mencapai target gitu kan? Karena apa? Repatriasi itu yang paling utama adalah daya tarik investor untuk masuk itu kan, bagaimana iklim investasi yang kondusif dan sebagainya. Investasi lagi di Indonesia. Nah, sementara instrumen investasi kita ini juga masih sangat terbatas untuk sektor keuangan. Nah, menurut saya sekarang ini kan harus resiprokal ya, untuk repatriasi terutama, karena belum dibahas tadi. Mereka sudah dikasih ampunan. Nggak wajar dong sudah dikasih ampunan masih minta insentif lagi penempatan dananya di dalam negeri. Nah, ini yang juga harus dibatasi. Artinya kita ingin bagaimana kalau setelah mereka melakukan repatriasi yang sudah sangat kecil tadi, tebusannya kan hanya 2% ya Prof ya pertama, betul. Ini kecil sekali. Nah, itu supaya mereka penempatan dananya langsung aja supaya diarahkan misalnya untuk pembiayaan minimal untuk jangka menengah panjang, supaya mengikat mereka tidak hanya 1 tahun atau 2 tahun di sini. Nah, itu apa misalnya untuk pembiayaan infrastruktur dan investasi langsung ke sektor real. Nah, artinya pemerintah sekarang memfasilitasi bagaimana infrastruktur fund, kan kita punya itu PT, SMI, PI dan sebagainya, itu untuk optimalkan menampung dana ini. Yang berkelanjutan betul, gitu ya, dan juga memfasilitasi mereka untuk bisa invest ke sektor real. Nah, kalau ini yang bisa ditindaklanjuti, maka tadi rasa keadilan masyarakat dan juga ini tidak hanya sekedar memberikan karpet merah kepada pengusaha, minimal melegakan untuk masyarakat. Oke, tanggapannya Pak Mis? Di undang-undang ini jelas holding periodnya 3 tahun. Holding mereka harus minimal 3 tahun. Ini diwajibkan secara aturan. Dan kemudian sektor mana saja? Sektor mana saja sudah kita sampaikan kepada pemerintah, dan di aturan ini investasi sektor real juga bisa. Kemudian pasar modal juga bisa, obligasi pemerintah juga bisa, obligasi swasta juga bisa. Dan bahkan setelah kita memutuskan pagi hari, Komisi 11 itu rapat dengan OJK, ada FGD kita dengan OJK, dan kita ingin memastikan dengan OJK mereka melakukan persiapan yang memadai sebagai pengawas sektor keuangan, pasar modal dan sebagainya, untuk apa? Melakukan persiapan infrastruktur, aturan dan sebagainya, melakukan koordinasi dengan pemerintah bagaimana mengawasi aliran dana masuk dari repatriasi ini. Ini kita real, dan di aturan kita juga tadi ada keraguan bagaimana dengan implementasi ini nanti. Undang-undang teks amnesti. Besok Pak Presiden sudah melakukan kick off mulai teks amnesti di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kita anggota Komisi 11 diundang untuk hadir di sana untuk memastikan bahwa Presiden mengatakan saya akan tanda tangan sehingga undang-undang ini berlaku 1 Juli. Artinya apa?
diskursus yang selama ini terjadi di ruang publik, pemerintah sudah menyiapkan infrastrukturnya dengan baik. Baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Keuangannya, sehingga bisa diimplementasikan. Ini kita juga ditolong oleh situasi Lebaran, sehingga dunia usaha masih ada jeda, ada cuti dan sebagainya, sehingga mungkin terimplementasi setelah. Kalau Anda yakin nggak sih 165 triliun seperti target ini juga itu menjadi bisa pesan, tercapai? 165 itu kan adalah target yang disampaikan oleh pemerintah dan harus bisa dibahas. Jadi lebih banyak akan didapat. Tergantung kepada sambutan masyarakat, dunia usaha. Karena apa? Kita juga ingin melihat seberapa menariknya sih tax amnesty dan seberapa respon pasar terhadap tax amnesty. Dalam situasi sentimen global yang negatif, bayangkan nilai rupiah menguat. Indeks harga saham hijau. Artinya apa? Ada respon yang positif di sana. Dua indikator ini. Dan kemudian apa? Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa dengan ada disahkannya undang-undang tax amnesty, pengampunan pajak ini, dia berharap Indonesia growth-nya juga akan tumbuh di 5,2 dan 5,3%. Artinya apa? Memang memberikan angin segar. Cuma masalahnya adalah kemudian bagaimana implementasi ini jangan sampai kemudian tidak bisa berjalan baik, karena apa? Aparat pajaknya ini harus kita sampaikan kepada mereka secara hati-hati. Menjaga kerahasiaan seperti apa. Kemudian bagaimana kemudian menindaklanjuti by system terhadap data-data yang sudah ada. Data-data repatriasi, data-data deklarasi ini kan harus bisa diadministrasikan dengan baik, dijaga dengan baik, kemudian bagaimana menggali potensi pajak lebih lanjut setelah mereka mendapatkan fasilitas tax amnesty. Sekarang mereka kenakan tarif 2, 3, 5%. Tetapi tahun depan 2017 mereka kena tarif berapa? Tarif normal. Artinya apa? Artinya kompetensi dari petugas pajaknya juga harus dipertanggungjawabkan. Adakah ruang celah ketika nanti justru muncul ruang transaksional baru? Ketika misalkan si wajib pajak itu memanipulasi angka yang dilaporkan? Sangat mungkin. Setiap aturan kan selalu ada celah. Tapi kan bagaimana kita bisa mengatasi itu dengan pengawasan yang baik. Kita ingin pemerintah ini kan kredibel, mempunyai petugas pajak yang kredibel. Makanya kita tidak pernah berhenti untuk menyampaikan pesan kepada Direktorat Jenderal Pajak supaya implementasi tax amnesty ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, menjaga amanat itu dengan sebaik-baiknya, supaya apa? Timbul mutual trust, masyarakat itu percaya kepada seluruh aparat Direktorat Jenderal Pajak. Bung Roy, Anda yakin bahwa tidak akan ada ruang transaksional? Jadi begini ya, kalau melihat sebetulnya kalau kita baca dari mendengar dari pernyataan Pak Misbakun, sebetulnya juga dari sisi DPR juga belum punya keyakinan terhadap apakah ini akan tercapai. Maka menjadi pertanyaan penting sebetulnya apa yang menjadi dasar DPR ini kan kemudian turut meloloskan ini. Nah, yang kedua adalah sebetulnya kalau kita melihat dan sebenarnya publik harus bertanya juga sebenarnya kepada DPR, apa sih langkah-langkah DPR nanti ketika misalnya target-target yang tadi mulai dari perluasan basis pajak, reformasi perpajakan, ya, kemudian potensi pendapatan 165 triliun, jika tidak terrealisasi dalam waktu 9 bulan misalnya, apa kira-kira langkah-langkah DPR? Nah, ini penting. Saya kira harus dijawab secara tegas. Prof, kemarin dari PDI Perjuangan kan juga mengeluarkan ada nota catatan terkait dengan undang-undang ini. Itu artinya kan secara sepenuhnya PDI Perjuangan juga sebenarnya tidak terlalu setuju dengan undang-undang tax amnesty ini. Kenapa sampai akhirnya menyetujui? Sebenarnya begini, kami menyetujui karena kami melihat relevansi dan urgensi dari undang-undang seperti ini dalam konteks Indonesia saat ini, di mana tadi ada shortfall, gagal pemasukan yang besarnya kurang lebih 300 triliun. Itu sebabnya kami berharap pemerintah menggunakan instrumen yang masih dimungkinkan, ya, kebijakan yang masih dimungkinkan untuk dalam jangka pendek meningkatkan penerimaan negara. Soal keberatan itu memang karena kami 165 triliun itu pada awalnya kami melihat sebaiknya diperlakukan sebagai windfall revenue. Pendapatan lain-lain yang tidak masuk dalam baseline, masuk dalam target APBN perubahan. Karena apa? Kalau ini sudah dimasukkan dalam target, maka pasar akan menilai ini, waduh, pemerintah bertaruh ini. Bertaruh untuk satu angka yang basis argumentasinya itu dalam tanda petik
masih diraba-raba, agak mengandung unsur spekulatif. Tentu angkanya nanti perolehannya realisasinya bisa lebih dari 165 triliun, tapi juga bisa jauh lebih rendah dari 165 triliun. Jadi benar nggak kalau tadi kata Pak Roy bilang Bank Indonesia DPR kan sempat sebelumnya ragu. menyampaikan 54 triliun. One Team Press berestimasi kurang lebih 40 triliun. Ini kenapa kok 165 triliun? Tetapi juga kita bisa menyadari kalau para pemilik uang ini ya merasa nyaman, kemudian melihat undang-undang ini kredibel, prosedurnya simple, kepastian hukumnya jelas dan tegas, maka bisa terjadi lebih dari 165 triliun. Jadi hal-hal seperti inilah yang kita minta ketika kita berbicara dengan Menteri Keuangan, tolong Pak Menteri, undang-undang ini implementasinya tidak boleh membuka ruang hengki-pengki, pat-pat gulipat, atau sesuatu yang tadi membuka ruang-ruang negosiasi transaksional sehingga yang menjadi masalah adalah pemerintah menetapkan itu dengan keyakinan. Nanti menjadi pertanyaan lain. Ada tax amnesty, pemerintah sendiri tidak berani menamatok target penerimaan dari tax amnesty berapa. Itu lebih blunder lagi. jadi itulah kami Itu yang harus menjadi Jadi kalau tolak tadi Pak ukur. Roy bilang kira-kira kelihatannya DPR tuh ada sedikit tapi keraguan. Sudah, bukan. Enggak, kita bukan nggak keraguan. ragu-ragu. Artinya sekali lagi ini kan angka-angka dalam APBN perubahan ini kan sekali lagi merupakan estimasi, asumsi dan seterusnya. Kami mengingatkan kepada pemerintah untuk kalau terjadi sesuatu yang tidak sebagaimana diharapkan harus sudah siap dengan opsi-opsi kebijakan, Ya, silakan, Bu Eni. opsi strategis ya untuk mengatasinya. Jadi Mbak Denta, 165 triliun itu bukan 9 bulan karena itu target untuk yang masuk di 2016. Ya. Artinya kalau sekarang Juli ya Agustus sampai dengan Desember itu. Pendek lagi. Nah, jadi ini lebih pendek lagi. Nah, pertanyaan tadi, oke sekalipun besok langsung give off, tapi kan masih butuh PP. Masih Artinya Anda butuh belum yakin sosialisasi. 165 triliun itu Nah, bisa tercapai dalam 6 bulan. 165 triliun Mbak Eni, dalam itu undang-undang ini memang sebagian besar semuanya akan diserahkan kepada peraturan Menteri Keuangan untuk PMK. menghemat bukan proses bukan PP. Ini kita ingin lebih maju dalam pembahasan undang ini, nanti implementasi lebih banyak kepada peraturan Menteri Keuangan, PMK. Nah, mudah-mudahan ini tidak crowded lagi. Artinya kalau PP kan seperti tadi kita pengalamannya prosesnya panjang. Nah, tetapi yang harus dipastikan juga sekarang ini persoalannya 165 triliun tercapai pun ini shortfall-nya masih juga tetap tinggi gitu karena ternyata kemarin DPR hanya mengurangi net pengurangan dari belanja di 2016 itu sebenarnya hanya 13 triliun, bahkan kurang mungkin 12 triliun sekian. Nah, ini yang menjadi titik krusial juga gitu. Gini, kalau kita berbicara tentang APBNP, kita kan juga akan berbicara tentang realisasi. Kalau kita kemudian ujung pembicaraan kita adalah mekanisme risiko defisit APBN kita. Selama ini kita punya historical record bahwa APBN kita realisasi seperti berapa sih? 91, 92, 93% dari total. Kemudian kan resikonya bisa kita perkecil dengan sisa anggaran tahun lalu, SAL. Dan kemudian ada yang namanya kemudian standby loan dari World Bank, dari IMF dan sebagainya, pinjaman multilateral dan sebagainya. Kemudian memang kita menghadapi permasalahan pelambatan ekonomi. Bu Eni dalam diskusi dengan saya seringkali yang merasakan saya itu justru apa? Pelambatan ekonomi ini. Karena apa? 58% sampai 62% PDB kita itu didrive oleh apa? Oleh consumption. Data konsumsi kita itu dari bulan ke bulan itu mengalami penurunan. Kalau konsumsi masyarakat ini menurun, artinya apa? Artinya apa? Ada pelambatan ekonomi. Pajak yang dipungut dari perputaran ekonomi ini makin lama makin kecil. Lah, inilah yang harus didorong. Daya beli masyarakat ini harus didorong. Ini mudah-mudahan ditolong oleh Lebaran, puasa dan sebagainya. Ini paling tidak akan mendongkrak sedikit apa yang kita takutkan, yaitu melemahnya daya beli masyarakat. Baik, Mbak Denta. Jadi kita artinya kalau kita mau dukung gitu kan misalnya. Nah, sekarang yang harus dipastikan tadi kan ada persoalan lagi mengenai harga kewajaran. Nah, harga kewajaran nilai wajar dari aset baik yang dideklarasi terutama yang nanti untuk deklarasi karena itu penentuan berapa tebusannya kan, persentase tebusannya kan dari nilai wajar itu. Nah, ini jangan sampai multitafsir. Jadi harus ada guidance yang jelas nilai wajar itu seperti apa gitu. Kita akan tuntaskan pembicaraan ini setelah jeda berikut ya Pak Misbakun, tetap di Dua Arah pemirsa.